Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sinta Inayati. Nah, di sini saya akan membahas versi 11 yaitu tentang Quick View and Edit Files ya teman-teman. Nah, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada stdin, stdout, dan stdr. Yang kedua pengenalan theme, lalu konfigurasi boot order, edit file dengan theme, edit file dengan theme, edit file dengan nano, lalu perintah modularize ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah gambar. Nah, stdin itu adalah standar input. Jadi, stdin adalah sesuatu yang kita masukkan atau kita inputkan pada Linux kita. Misalnya, kita masukkan perintah ls cd atau komen-komen basic. Itu maksudnya input, kemudian ketika kita memasukkan input, dia akan menampilkan stdout atau stdr. Apa sih perbedaannya? Nah, stdout ini adalah tanda output. Nah, misalnya ketika kita berikan perintah ls, nah kemudian setelah diproses, dia akan menampilkan sebuah output yang berupa isi dari directory yang sudah kita ls sebelumnya. Kemudian stdr ini adalah standar error. Misalnya, kita memberikan perintah ls. Nah, setelah diproses, dia akan menampilkan error ketika ls ini digunakan untuk isi dari directory, bukan isi dari file yang dinamakan dengan stdr atau standar error. Nah, di sini teman-teman bisa langsung buka saja terminalnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan ketikkan perintah ls. Nah, ls ini dia akan langsung mengeluarkan isi dari directory. Jadi, ls di sini adalah sebagai inputnya. Kemudian, outputnya adalah isi dari directory tersebut ya teman-teman. Di sini seperti desktop, dokumen, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah file yaitu dengan perintah search.txt. Nah, kemudian kita enter. Nah, kemudian saya akan masuk ke file tersebut yaitu dengan perintah cd yaitu enter. Nah, di sini itu akan menampilkan error ya teman-teman, karena cd ini atau perintah ini merupakan perintah untuk masuk ke sebuah directory, bukan sebuah file. Nah, di sini disebut dengan standar error ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba menyimpan outputnya pada sebuah file. Jadi, biasanya kita memberikan perintah ls, kemudian kita enter. Nah, dia akan langsung memunculkan outputnya. Ini udah biasa. Sekarang saya akan coba menyimpan outputnya pada sebuah file dengan cara kita memasukkan perintah ls, lalu tanda lebih dari, show.txt. Nah, di sini inputnya ada ls ya teman-teman, ada ls. Kemudian untuk outputnya saya akan simpan pada show.txt. Dan di sini outputnya akan tersimpan show.txt ya teman-teman. Kita ls. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada tags.txt yang file yang sudah kita buat tadi, lalu ada show.txt juga ya teman-teman. Nah, terus untuk melihat output yang sudah kita simpan yaitu show.txt, kita masukkan perintah yaitu cat show.txt dengan
Nah, cut ini merupakan perintah untuk melihat isi dari file.txt. Jadi, ini tadi outputnya yang kita simpan pada show.txt ya teman-teman. Di sini saya akan coba buat satu directory yaitu dengan perintah msys space 2 ya teman-teman. Kita enter. Dan di sini saya akan buat file yang dimasukkan ke test2 ini ya teman-teman dengan perintah search test2/isi test.txt. Nah, ketika kita memberikan perintah ls test2, dia akan memunculkan sebuah file yaitu isi test.txt ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba menyimpan output dan isi test2 ini dalam sebuah file yaitu dengan perintah ls test2 slash tanda lebih dari, setelah itu show.txt ya teman-teman. Nah, setelah itu kita coba ketikkan cat show.txt, enter. Nah, dia akan memunculkan output dari isi test2 ya teman-teman. Nah, kenapa di sini ketika beri perintah cat show.txt dia hanya memunculkan output dari isi test2, output yang sebelumnya hilang itu karena hanya menggunakan perintah ls lebih dari show.txt kemudian get show.txt ya teman-teman. Nah, di sini dia hanya memunculkan output dari ls yang output isi test2 juga hilang. Jadi untuk melihat output dari sebelumnya, kalian bisa masukkan perintah yaitu ls test2 slash tanda lebih dari 2 kali, setelah itu show.txt. Kemudian kita ketikkan yaitu cat show.txt, kita enter. Nah, di sini sudah ada test2.txt, test.txt. Jadi output dari sebelumnya juga input terlihat. Oke, materi yang ada di materi yang pertama hanya itu saja. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi yang kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang kedua yaitu pengenalan Vim. Nah, Vim ini merupakan software yang digunakan untuk mengedit atau menduplikasi file tersebut ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa buka terminalnya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ketik V, lalu teman-teman bisa tab. Nah, di sini gunakan tab ya teman-teman, bukan enter. Nah, di sini akan muncul V, view, viewers, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi V ini merupakan model lama dari Vim, dan Vim itu merupakan model terbaru dari V. Jadi kita bisa menginstal Vim untuk mengedit file yang ada pada directory Vim ya teman-teman. Nah, bisa menggunakan Vim untuk mengedit file yang ada di home directory dengan perintah apt min-get install Vim ya teman-teman. Nah, nanti di sini ada perintah y or no ya teman-teman. Kalian bisa pilih y untuk melanjutkan. Nah, ini karena kita tidak memiliki akses untuk menginstal pada user. Jadi, ketika kita menginstal, kita masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini
Nah, ketika kita sudah masuk root, kita langsung saja menginstal Vim dengan perintah apt get install Vim, kemudian enter. Nah, kemudian untuk melanjutkan install, kalian bisa pilih Y ya teman-teman. Di sini saya akan secara otomatis sudah terinstall. Nah, di sini kita disuruh memasukkan drive di CD-ROM ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ketik V, lalu kita tap. Nah, di sini sudah ada Vim-nya ya teman-teman. Di sini sudah terinstall. Oke, untuk materi yang kedua hanya itu saja. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga ya teman-teman, yaitu konfigurasi boot order. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja masuk ke Debian server. Nah, di sini kita power off terlebih dahulu ya teman-teman. Kita power off. Nah, di sini kita running terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini dia akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti seolah-olah menginginkan kita penginstalan ulang. Ini dikarenakan kita sebelumnya telah memilih CD untuk menginstal Vim. Jadi dia meminta install lagi ya teman-teman. Oke, di sini kita matikan dulu, power off. Nah, di sini kita masuk ke setting, lalu sistem. Nah, di sini kita ubah ya teman-teman. Nah, untuk harddisk ini kita taruh di nomor 1 atau yang utama, dan optical ini yang kedua ya teman-teman. Itu kita oke. Nah, di sini kita akan coba running lagi ya teman-teman. Nah, di sini tampilannya sudah berubah. Tampilannya sudah seperti kita login ke Debian server seperti biasanya teman-teman. Di sini kita akan coba login. Nah, di sini tampilannya sudah seperti biasanya teman-teman. Oke, untuk materi yang ketiga hanya itu saja. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke materi yang keempat, yaitu edit file dengan Vim ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan sudah install Vim. Nah, kita sudah melakukan boot order. Jadi boot order ini adalah yang menghalangi kita untuk login Debian seperti biasanya. Kita sudah memindahkan di CD pada urutan kedua, yang mana itu tidak bisa lagi menghalangi kita untuk masuk ke Debian seperti biasanya. Jadi kita sudah bebas untuk melakukan apa saja. Sebelumnya kita belum pernah menggunakan Vim ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa langsung buka terminalnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke terminal. Kemudian kita ls. Nah, di sini ada file tax.txt. Nah, di sini kita akan menggunakan file ini untuk Vim. Kita masukkan perintah cat tax.txt. Apakah masih kosong filenya? Kita enter. Nah, di sini masih kosong. Lalu langsung saja kita ketik vim tax.txt. Nah, perintah ini untuk mengedit file di dalam tax.txt. Kemudian kita enter. Nah, di sini untuk mengeditnya teman-teman bisa masukkan dulu mode insert dengan klik tombol I. Nah, di sini kita langsung bisa mengedit. Di sini saya ingin mengisi halo 1, halo 2, dan halo 3.
Nah, untuk nge-save-nya harus keluar dari mode insert terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ketik ESC. Nah, kemudian untuk menge-save-nya teman-teman bisa beri perintah yaitu kemudian wkey. Nah, di sini kita coba cek dengan masukkan perintah cat tags.txt, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada halo 1, halo 2, dan halo 3 ya teman-teman. Nah, terus gimana sih kalau ingin menge-save file namun tidak ingin menge-save-nya? Nah, teman-teman bisa masuk lagi ke theme tags.txt, kemudian enter. Nah, di sini kita masuk mode insert dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya menambahkan halo 4. Nah, kita keluar dulu mode insert dengan klik W. Gimana caranya jika kita ingin langsung keluar tidak menge-save, bisa beri perintah key. Ini tidak bisa karena perlu tambahkan tanda seru ya teman-teman. Nah, di sini kita klik ESC. Nah, kemudian klik key ya teman-teman. Setelah itu enter. Nah, di sini pasti tidak bisa ya teman-teman karena saya belum memasukkan tanda seru. Nah, di sini itu meminta menambahkan tanda seru ya teman-teman. Di sini kita klik key lalu tanda seru, kemudian enter. Nah, di sini kita coba cek ya teman-teman dengan masukkan perintah cat tags.txt, kemudian enter. Nah, di sini halo 4-nya tidak ada ya teman-teman, cuma hanya ada halo 1, halo 2, dan halo 3. Oke, untuk materi yang keempat hanya itu saja. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang kelima yaitu edit file dengan Nano. Di sini teman-teman bisa langsung buka terminalnya saja. Nah, di sini teman-teman langsung ketik ls. Nah, kemudian saya akan edit file ya teman-teman. Kita masuk ke root terlebih dahulu yaitu zoom in. Kemudian passwordnya. Nah, di sini saya akan mengisi atau edit file show.txt dengan perintah nano show.txt, kemudian enter. Nah, di sini bisa langsung saja mengisi dari file show.txt seperti yang kalian inginkan. Saya di sini akan tes 1, tes 2, dan tes 3. Nah, teman-teman bisa langsung klik CTRL dengan X, kemudian Y untuk menyimpan modifikasi dan lalu enter. Nah, di sini kita akan coba cek yaitu dengan perintah cat show.txt. Oke, di sini isi file dari show.txt sudah ada ya teman-teman, sesuai dengan apa yang kita edit tadi. Oke, untuk materi yang kelima hanya itu saja. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke materi yang keenam atau yang terakhir ya teman-teman, yaitu perintah more dan less. Jadi kita akan mempelajari bagaimana perintah more dan less. Di sini teman-teman bisa langsung saja buka terminalnya. Nah, di sini saya akan melihat isi dari file boot.log, di mana dia berada
var, dan juga pada log ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ketikkan perintah cat /var /log /root log, kemudian enter. Nah, ini delete karena masih berada di user kita ya teman-teman. Kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Teman-teman bisa masukkan perintah zoom in, kemudian password, kemudian teman-teman bisa masukkan perintah yang tadi, yaitu cat /var /log /root log, kemudian enter. Jadi kita menggunakan perintah cat ini, dia akan menampilkan keseluruhan dari file boot log, di mana ini adalah informasi booting ketika kita masuk ke Debian. Lalu gimana jika kita hanya ingin melihat tampilan awalnya saja? Teman-teman bisa mengganti cat dengan more ya teman-teman, yaitu more /var /log /root log, kemudian enter. Nah, di sini dia hanya menampilkan atau memunculkan tampilan awalnya saja ya teman-teman. Dia ini akan menampilkan output pertamanya dan melihat outputnya selanjutnya. Teman-teman bisa klik spasi ataupun enter. Bedanya, kalau spasi dia menampilkan output selanjutnya atau output sehalaman. Tapi kalau kita menggunakan enter, dia hanya menampilkan output baru hanya sebaris saja. Dia hanya satu baris, itu bedanya. Untuk keluar, kalian bisa klik tombol key. More bisa menggunakan perintah less. Di sini teman-teman bisa masukkan perintah more /var /log /root log. Nah, di sini bisa ganti more-nya dengan less, kemudian enter. Oke, ini sama dengan more untuk melihat bisa spasi ataupun enter ya teman-teman. Oke, untuk materi yang ada di bab 11 ini hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thanks for watching. Please subscribe.